Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Surat berikutnya adalah suratu Al-Adiyat. Apa artinya Al-Adiyat? Kita akan bacakan firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'adiyat, wa adalah huruf qasam, harfu qasam atau huruf untuk bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dengan apa Allah bersumpah? Dengan al-'adiyat. Apa artinya al-'adiyat? Al-'adiyat adalah sifat. Al-'adiyat artinya adalah berlari dengan kencang. Ini adalah sifat, tapi yang disifati tidak disebutkan. Jadi ini adalah suatu keistimewaan bahasa Arab. Jadi dia bisa mengandung banyak arti. Wal-'adiyati dhabha. Jadi sesuatu yang lari dengan sangat kencang, itu artinya wal-'adiyat. Nah, apa yang lari dengan sangat kencang? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kuda-kuda yang berlari dengan sangat kencang, ada yang mengatakan unta. Tapi kalau kita melihat dari susunan ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat berikutnya, maka kemungkinan sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang dimaksud dengan al-'adiyat di sini adalah kuda-kuda yang berlari dengan sangat kencang. Wal-'adiyati dhabha. Ad-dhabh artinya adalah suara yang dikeluarkan oleh kuda pada saat dia berlari dengan sangat kencang. Di sini Allah menjelaskan atau Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut? Karena sudah kita katakan bahwa Allah menciptakan makhluk. Dan yang Allah ciptakan ketika Allah bersumpah dengannya, Allah ingin mengagungkannya, membesarkan ciptaannya. Dan sebagai pencipta, Allah berhak untuk membesarkan ciptaannya. Karena ketika Allah mengatakan bahwa kuda-kuda tersebut besar, maka itu adalah hak Allah untuk mengatakan hal tersebut. Namun kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kenapa? Karena bagi kita, zat yang kita sumpah dengannya adalah zat yang paling, zat yang agung. Dan yang paling agung zat yang agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini adalah mazhab sebagian ulama. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Kita katakan tadi fal muriyat bukan artinya di sini bukan kuda. Kalau kita baca terjemahan disebutkan kuda, tapi sebenarnya dia adalah sifat. Al-muriyati artinya adalah yang mengeluarkan api. Al-muriyati qadha. Al-qadh artinya adalah api. Ketika kaki-kaki kuda bersentuhan dengan kerikil-kerikil yang ada di bumi, ketika dia berlari dengan sangat kencang, kadang-kadang mengeluarkan percikan-percikan api. Di sini Allah bersumpah dengan hal tersebut. Tentunya dikatakan bahwa yang mengeluarkan percikan tersebut atau kaki yang mengeluarkan percikan tersebut adalah kuda. Kuda bukan berasal dari ayat ini, tapi berasal dari pendapat ulama. Dia lihat dari ayat ini, mereka melihat dari susunan ayat ini, mereka mengartikan yang mengeluarkan percikan adalah kuda. Jadi kuda bukan dari kalimat yang Allah katakan bahwasannya kuda mengeluarkan api, tidak, tapi kuda adalah pendapat para ulama ketika mereka mempelajari ayat ini, mereka memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud di sini adalah kuda. Sebagian ulama mengatakan unta. Fal muriyati qudha fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, ya. Fal mughirat yaitu yang menyerang di waktu pagi. Tidak disebutkan kudanya. Ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, sama seperti keterangan saya pada ayat yang pertama dan kedua. Fal mughirati subha, yaitu yang menyerang pada saat pagi hari. Fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a, yaitu yang atharna, yaitu yang membuat naqa artinya adalah al-ghubar atau debu, yang membuat debu berterbangan. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a, kemudian masuk ke dalam saf dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
maka ia menerbangkan debu, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian yang tadi disebutkan sifat-sifatnya, yaitu yang berlari dengan kencang sambil mengeluarkan suara, kemudian yang mengeluarkan api tadi, kemudian yang menyerang pada pagi hari, kemudian yang menerbangkan debu, kemudian yang sifat-sifatnya seperti yang disebutkan barusan, itu masuk ke dalam kumpulan musuh. Fawasatna bihi jam'a, dia masuk ke dalam, ke tengah-tengah musuh. Ini adalah sumpah Allah dengan makhluk ciptaannya itu kuda, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Kemudian sumpah ini untuk apa? Ketika seseorang bersumpah, kemarin saya katakan sumpah artinya adalah at-ta'kidu bil mu'azzam, yaitu menguatkan sesuatu dengan yang diagungkan, yang dibesarkan. Li fi'li syai'in aw tarki syai'in, untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, atau untuk mengatakan sesuatu. Di sini Allah bersumpah dengan hal-hal tadi yang dengan 5 ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menjelaskan satu hal. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Allah, ya, dan sungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia adalah kanud, juhud wa kafur. Artinya manusia sangatlah ingkar terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berikan kepadanya nikmat sehat, kemudian nikmat harta, kemudian nikmat anak, dan sebagainya. Namun dia tidak bersyukur kepada Allah dan mengingkari nikmat tersebut. Pertanyaan, kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Ya, sebagaimana kita tadi katakan, sebagaimana pendapat sebagian besar ulama, atau dengan unta menurut sebagian ulama. Kenapa Allah bersumpah dengan binatang? Kemudian Allah menjelaskan innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat ingkar. Kenapa? Di sini untuk menunjukkan bahwasannya kuda ketika kita memelihara kuda, kemudian kita berikan makanan, kemudian kita perhatikan dengan baik, maka pada saat waktu kita butuhkan untuk berperang, untuk melawan musuh, untuk menjaga diri kita, maka pada saat itu kuda mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian kuda tidak meninggalkan kita. Dia bersama kita, datang ke medan tempur, lari dengan sangat kencang, sampai mengeluarkan suara terengah-engah. Kemudian dia masuk menerobos musuhnya, sampai dia di tengah musuh-musuh tersebut, kemudian dia bersama kita, selalu bersama orang yang menaikinya dan orang yang merawatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa binatang kepada manusia setia, kemudian binatang tidak juhud atau tidak kafur atau tidak mengingkari kebaikan yang telah diberikan kepadanya. Adapun manusia tidak seperti itu. Ketika Allah telah memberikannya kesehatan, Allah telah memberikan kepadanya semua yang dia inginkan, semua yang dia perlukan, maka dia tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan dia mengingkarinya. Innal insana lirabbihi lakanud. Al-insan di sini, yang dimaksud dengan insan di sini adalah orang kafir. Orang kafir, manusia kafir yang tidak mau berterima kasih, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Adapun yang mukmin, maka dia bersyukur kepada Allah. Namun bukan berarti semua orang Islam bersyukur. Tidak ada, mereka memiliki, sebagian orang Islam memiliki sifat seperti sifat orang kafir. Mungkin dia tidak bersyukur, dia bersyukur sedikit, tapi dia ada bagian-bagian yang dia tidak syukuri dari kehidupannya, dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sang manusia tadi ala dzalika lasyahid. Dia menyaksikan atau dia mengatakan hal tersebut. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Artinya dia menjadi saksi bagi dirinya bahwa dia ingkar. Ini tafsir yang pertama. Artinya dia menjadi saksi bagi dirinya bahwa dia ingkar. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, wa innahu, al-ha di sini dhamir atau kata ganti ha di sini,
kembali kepada Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya Allah menyaksikan atau Allah sebagai saksi atas hal tersebut, atas keingkaran manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan ayat ini, mana yang benar? Apakah manusia atau Allah sebagai saksi? Dua-duanya bisa. Begitu dalam bahasa Arab, dua-duanya bisa menjadi saksi. Artinya manusia menyaksikan atau tahu bahwa dirinya ingkar kepada Allah, dan juga Allah juga saksi bahwasannya manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat pelit atau bakhil. Di sini disebutkan bakhil karena cintanya kepada harta. Sesungguhnya manusia di sini diartikan sangat pelit terhadap harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Arti yang sebenarnya dalam ayat ini kalau kita artikan satu persatu, kata per kata, maka di sini sesungguhnya manusia itu sangat mencintai al-khair, kebaikan. Al-khair di sini artinya adalah harta. Karena Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Allah mewajibkan bagi orang yang akan meninggal dunia untuk ketika dia memiliki harta untuk berwasiat. Jadi al-khair di sini Allah menggunakan kata khair, maksudnya adalah harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat mencintai harta. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, manusia sangat pelit terhadap hartanya. Karena saking cintanya maka dia sangat pelit. Tidak mau untuk menginfakkan hartanya. Ya, jadi itu adalah salah satu tafsiran dari ayat ini. Jadi dia diartikan bisa saja pelit, atau dia diartikan sangat mencintai harta. Karena tadi sifat manusia adalah al-kafur. Sebagian mufassir atau sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasannya al-kafur artinya orang yang sangat ingkar kepada Allah Ta'ala. Yang disebut dengan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah adalah alladzi ya'kulu wahdah, yaitu yang selalu makan sendiri, inginnya makan sendiri, tidak mau berbagi. Alladzi ya'kulu wahdah, kemudian wa yadribu 'abdah, kemudian memukul pembantunya, wa yamna'u rifdah, dan tidak memberikan pemberian kepada orang lain, tidak mau bersedekah, tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Dia hanya ingin makan sendiri, kemudian ingin hidup sendiri, kemudian ingin menikmati semua yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dari nikmat-nikmat sendirian. Kemudian setelah itu Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah nanti, bahwasannya nanti di kuburan akan keluar semua yang ada dalam kuburan. Apakah dia tidak berpikir tentang hal tersebut, bahwa dia akan dibangkitkan, bahwa hartanya tidak akan selama-lamanya berada bersamanya? Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Kenapa mereka semua pelit? Kenapa mereka sangat mencintai harta? Mencintai harta yang membuat mereka melupakan akhirat. Kenapa? Karena mereka lupa bahwasannya ada hari kebangkitan. Kalau orang-orang yang ingat bahwasannya akan ada hari kebangkitan, bahwasannya mereka tidak hidup kekal di dunia, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan dan apa yang ada di dalam dada. Artinya dikeluarkan apa-apa yang ada di dalam dada. Wa hussila ma fis sudur. Tadi kita katakan bahwasannya manusia itu sangat ingkar kepada Allah. Tidak mengatakan bahwa ini nikmat-nikmat yang saya dapatkan berasal dari Allah. Kemudian dikatakan dia sangat mencintai harta. Dia sangat pelit terhadap harta yang dia miliki dan sebagainya. Hal-hal ini berada di dalam hati. Sebagian mungkin menampakkannya dengan perkataan tapi sedikit. Namun sebagian besar orang tidak menampakkannya, ada di dalam hati. Maka di sini Allah mengeluarkan apa yang ada di dalam hati manusia. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Allah khabir. Khabir artinya kalau bahasa sekarang diartikan berpengalaman, mengetahui. Al-khabir artinya yang mengetahui daqaiqul umur, hal-hal yang sangat-sangat sedikit, yang sangat-sangat yang mengetahui sesuatu dengan sangat teliti, itu disebut dengan khabir. Kalau orang yang mengetahui saja,
al-alim, orang yang tahu, maka dia bisa saja tahu dengan umum. Tapi al-khabir adalah orang yang mengetahui dengan teliti. Di sini tentunya tidak bicara manusia, tapi di sini Allah mengatakan bahwa Allah khabir, Allah maha mengetahui semua hal dengan sangat teliti. Allah tahu kenapa kita ingkar, kenapa sebagian orang ingkar, dan sebagainya. Allah tahu alasannya, Allah tahu kenapa. Allah menjelaskan sebagian alasannya adalah karena dia sangat mencintai harta dan sangat pelit terhadap harta yang dia miliki, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini jelas, dan mudah-mudahan Allah menjadikan harta yang kita miliki tidak ada masalah. Kita memiliki harta yang banyak boleh, tidak ada masalah, tapi dengan syarat harta tersebut ada di tangan, bukan ada di hati kita. Harta tersebut kita yang kuasai, bukan dia yang menguasai kita. Harta kita infakkan pada orang miskin, kepada orang yang tidak mengerti. Tentunya ketika menginfakkan harta bukan ketika ada orang meminta kemudian kita langsung berikan. Apalagi zaman sekarang di WhatsApp, kemudian di Facebook, banyak orang yang datang meminta harta. Kita tidak tahu apakah dia datang karena butuh atau tidak, atau karena dia ingin menipu kita. Maka yang dimaksud dengan infak adalah kita melihat, kemudian kita mencari, kemudian kita memberikan harta tersebut kepada orang yang kita percaya dan kita amanahi. Orang yang kita percaya bahwa dia akan menyampaikan, menyalurkan harta kita kepada orang-orang yang berhak. Maka kita berikan harta kita infakkan harta kita kepada mereka, agar kita mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan yang kita lakukan, dan sebagai bukti infak, sedekah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata as-sadaqah berasal dari as-sidq yang artinya jujur, bahwa ketika seseorang infak, sedekah, maka dia jujur keimanannya kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah akan mengganti yang telah ia keluarkan. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.